Pada tahun 2015, Inggris dikejutkan dengan pencurian terbesar dalam sejarah mereka. Dan yang membuat publik Inggris lebih terkejut lagi adalah ketika mengetahui bahwa para pelakunya adalah para lansia. Selamat datang di Horville Bercerita. TKP-nya adalah Hatton Garden Safe Deposit Limited. Jadi Hatton Garden ini adalah sebuah perusahaan yang menyediakan jasa untuk menyewakan safe deposit box. Ya, nah, jadi si Hatton Garden ini terletak di Central London dan di sebuah daerah yang memang menjadi pusat perdagangan berlian maupun perhiasan. Jadi benar-benar safe deposit ini sangat dibutuhkan di situ karena para pedagang maupun para orang-orang kaya yang berada di Central London menyewa brankas itu untuk menyimpan perhiasan mereka maupun barang berharga lainnya. Si Hatton Garden ini berdiri dari semenjak tahun 1940-an lah. Para pelaku dari pencurian ini adalah para lansia, bahkan yang paling muda aja berusia 60 tahun. Jadi para pelakunya adalah yang pertama Brian Reader. Dia berusia 76 tahun dan dia merupakan ketua gengnya lah, ketua dari komplotan pencurian ini. Yang kedua ada John Kenny Collins, dia berusia 74 tahun. Tugas dia di sini adalah sebagai the lookout. Jadi dia nanti pada saat operasi pencurian ini dia cuma ada di luar untuk mengawasi keadaan. Yang ketiga ada si Daniel Jones, yang paling muda di antara semuanya, berusia 60 tahun. Dia sebagai the muscle karena dia paling muda. Jadi dia nanti yang bertugas untuk ngangkat-ngangkat peralatan beratnya. Yang keempat ada Terry Perkins. Dia usianya 67 tahun dan dialah the fixer. Jadi nanti dia itu yang bertugas untuk membobol brankasnya. Kemudian ada seorang lagi yang cuma dikenal sebagai Basil. Sampai sekarang nggak ada yang tahu identitas sebenarnya si Basil ini siapa gitu kan. Mereka ini melakukan aksinya pada saat libur long weekend Paskah. Ya kan, mereka memulai pada tanggal 2 April 2015 ya. Jadi setelah jam 6 sore shift dari penjaga di Hatton Garden ini berakhir dan para penjaga ini pulang, barulah mereka menjalankan aksinya. Mereka tiba di Hatton Garden ini pada pukul 9.22 malam dengan van putih yang dikendarai oleh si Basil. Nah, setelah tiba di Hatton Garden, si Basil pun masuk ke dalam melalui pintu utama. Dan sampai sekarang kita nggak pernah tahu bagaimana si Basil ini bisa mendapatkan akses untuk membuka pintu utama. Setelah dia berhasil masuk ke dalam, si Basil kemudian mencari pintu darurat. Dia membuka pintu darurat supaya teman-teman yang lain bisa masuk, kecuali yang si the lookout tadi yang kerjanya mengawasi keadaan dari luar. Setelah semua kru berada di dalam, kemudian si Basil dan Daniel Jones ini dengan menggunakan lift mereka naik ke lantai 2. Di lantai 2 mereka mematikan sensor lift ini supaya pintunya nggak bisa kebuka dan ketutup. Karena pintu lift ini nggak bisa kebuka dan ketutup, maka lift ini stuck, dia nggak bisa naik dan dia nggak bisa turun. Setelah liftnya stuck di lantai 2, si Basil dan si Daniel Jones ini turun melalui shaft liftnya ini menuju basement. Dan di basement mereka pun mematikan alarm dan sensor-sensor lainnya. Setelah mematikan alarm dan sensor lainnya ini, mereka kemudian membuka sebuah pintu besi. Pintu besi untuk menuju ruangan dari vault-nya ini, safe deposit box-nya ini kan. Setelah mereka buka, masuklah teman-temannya ini. Dan berakhirlah mereka di depan brankasnya ini, di depan vault-nya ini, di pintu yang biasa gede itu, yang banyak kombinasinya ini. Setelah semuanya berada di ruangan tersebut, kemudian mulailah si Terry Perkins ini, the fixer, untuk mulai mengebor. Jadi mereka bukan membuka brankas itu dengan mencoba mencari tahu kombinasi dari pintu brankasnya itu, bukan. Tapi mereka masuknya itu dengan mengebor dinding di samping pintu brankas tersebut. Dan yang bertugas mengebor dinding ini adalah si Terry Perkins. Dia
belajar cara ngebor dinding ini dengan menonton tutorialnya di YouTube. Pada saat menjelang tengah malam, si sensor keamanannya ini ternyata memberikan sebuah SMS ke perusahaan yang menginstall alarm ini, karena alarmnya ini udah dirusak. Jadi rupanya setiap berapa jam sekali kalau ada kejadian yang aneh, si alarmnya ini otomatis akan memberikan SMS ke perusahaan tersebut, ke petugas keamanan tersebut gitu kan. Nah, pada saat menjelang tengah malam sampailah SMS ini ke perusahaan yang dibayar lah, yang dikontrak untuk menjaga keamanan si Hatton Garden ini. Nah, sejam kemudian barulah datang seorang petugas yang dikirim dari perusahaan tersebut. Namun si petugas ini dia cuma ngecek pintu utama aja. Setelah dia cek, dia intip-intip, oh semua aman. Kemudian pergilah. Jadi beruntung. Jadi sebetulnya ada faktor luck yang sangat besar di operasi kali ini. Dan kemudian mereka pun mulailah nih kan mengebor lubang untuk bisa masuk ke dalam ruangan safe deposit box itu kan. Wah, mereka membutuhkan waktu 11 jam untuk membuat lubang yang cukup agar bisa dilewati masuk ke dalam ruangan safe deposit box ini. 11 jam mereka ngebor. Namun setelah lubangnya ini jadi, ternyata di balik lubang ini ada lemari yang dipasang permanen, yaitu lemari safe deposit box yang kecil-kecil itu di balik lubang ini, sehingga mereka nggak bisa masuk ke blok lubangnya itu. Dan mereka pun putus asa setelah 11 jam mereka ngebor dinding tersebut. Akhirnya setelah tahu bahwa lubang mereka itu terhalang oleh sebuah lemari, mereka pun memilih untuk pulang. Jadi saat itu sekitar jam 8 pagi ya, 11 jam dari ketika mereka pertama sampai, yaitu mereka sampai kan kira-kira jam setengah 10. Jadi mereka pulang kira-kira ya jam 8 lewat lah, setengah 9. 11 jam mereka berada di Hatton Garden untuk melaksanakan aksinya. Namun mereka nggak menyerah. Setelah toko-toko buka, jadi mereka kan pulang tadi jam setengah 9, kemudian mereka menunggu agak siang. Setelah siang toko-toko buka, kemudian mereka pergi ke toko perkakas untuk membeli dongkrak hidrolik high pressure, ya kan. Jadi mereka berharap kalau ada alat ini bisa mendobrak atau mendorong lemari yang tadi gitu. Itu harapannya gitu kan. Setelah membeli alat tersebut, malamnya mereka balik lagi nih ke Hatton Garden, kecuali si Brian Reader, leadernya malah mungkin dia udah mikir, gue ada bad feeling nih terhadap operasi ini, udah deh gue nyerah, gue nggak ikutan lagi, kata si Brian Reader ini. Jadi yang kembali itu semuanya, si Terry Perkins, si John Collins, Daniel Jones, sama si Bessel. Tetap ada satu si John Collins yang berada di luar untuk menjadi lookoutnya mereka. Kemudian malamnya mereka kembali lagi dan masuk dengan cara yang sama. Si Bessel masuk duluan, kemudian dia membuka pintu darurat untuk teman-temannya yang lain masuk ke dalam. Setelah sampai di ruangan tadi, semua masih ada. Ternyata benar-benar nggak ada yang masuk kerja hari itu. Benar-benar libur dan benar-benar ditutup. Jadi barang-barang mereka semua masih seperti adanya, seperti yang mereka tinggalkan kemarin gitu. Nah, kemudian mereka cobalah alat baru ini kan. Mereka pakai dongkrak hidrolik ini yang high pressure dan berhasil merobohkan lemari itu, jatuh. Akhirnya jadilah lubang itu. Lubangnya tuh kecil, dan karena lubangnya kecil tersebut, maka yang muat masuk itu cuman si Bessel dan Daniel Jones yang perawakannya kecil dan masih muda juga, jadi mungkin lebih lincah gitu kan daripada lainnya untuk masuk ke dalam. Di dalam ruangan safe deposit box itu mereka berhasil membongkar 73 safe deposit box. Nggak tahu juga kenapa mereka cuma membongkar 73 safe deposit box ini gitu. Jadi ada teori yang mengatakan bahwa mereka tuh udah tua, jadi nggak sanggup bergerak cepat sehingga waktunya kurang, sehingga itulah yang sanggup mereka kerjakan, cuma 73 box. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka hanya menargetkan
box-box spesifik saja yang mereka mau ambil, dan dari mana mereka mendapatkan info box-box mana saja yang harus mereka ambil itu juga kita nggak tahu. Dan jadinya gue lebih condong ke teori yang mengatakan bahwa mereka tidak punya banyak waktu karena mereka udah tua, gerakan mereka juga nggak selincah dan secepat anak-anak muda yang di bawah mereka umurnya. Jadi mereka cuma berhasil membongkar 73 safe deposit box aja. Total keseluruhan nilai yang berhasil mereka curi pada malam itu adalah 14 juta pound sterling. Ini terdiri dari perhiasan, surat berharga, dan juga cash atau uang tunai. Setelah berhasil membongkar 73 tadi dan mendapatkan 14 juta pound sterling, mereka kemudian mengakhiri aksinya dengan keluar melalui pintu depan tadi bersama si Basil. Kemudian ditutup lagi, dikunci lagi, dan mereka pergi mengendarai van putih yang mereka gunakan selama operasi. Nah, kejadian ini kan mereka mulai pada hari Jumat ya, tanggal 2. Kemudian mereka selesaikan pada tanggal 3, hari Sabtunya. Mereka masuk lagi, mungkin selesainya tuh pada saat tanggal 4 lah, dini hari, mungkin lewat-lewat tengah malam, tapi sudah memasuki tanggal 4, hari Minggu. Baru ketahuannya bahwa ada pencurian ini yaitu pada hari Senin jam 8 pagi setelah petugas keamanan masuk ke situ. Jadi petugas keamanan mereka masuk, kemudian mereka mendapati kok liftnya nggak jalan ya. Terus mereka nyalain itu lift, terus mereka cek baru mereka sadar setelah mereka sampai ke basement dan melihat basement itu udah berantakan. Barulah mereka melapor ke pihak kepolisian. Lama nih polisi nggak bisa mendapatkan clue atau petunjuk dari aksi pencurian ini. Sampai akhirnya mereka setelah berulang-ulang kali menonton rekaman CCTV yang ada, CCTV dari gedung-gedung sebelahnya, akhirnya mereka menemukan sebuah petunjuk. Mereka mendapatkan sebuah petunjuk, yaitu sebuah mobil Mercy putih. Mercy-nya si John Collins ini, karena Mercy ini terlihat mondar-mandir mengelilingi Hatton Garden ini. Jadi para polisi ini kemudian muncul kecurigaannya terhadap Mercy putih ini. Akhirnya dilacaklah Mercy putih ini dan ketemulah pemiliknya adalah si John Collins. Kemudian polisi-polisi ini mulai memantau dan mengikuti segala kegiatan si John Collins ini. Sampailah beberapa hari kemudian si John Collins ini menghubungi Terry Perkins dan Brand Reader. Si John Collins ini pengen cerita kesuksesan mereka kepada si Brand Reader. Akhirnya mereka bertiga bertemulah di sebuah pub. Nah, menggebu-gebulah si John Collins ini menceritakannya kepada si Brand Reader. Brand Reader kan gak ikut, dia adalah leadernya, cuman di hari kedua kan dia pikir wah ini kayaknya udah gak bener nih karena udah gagal di hari pertama, udah gue memilih untuk gak ikut. Itu kan si Brand Reader. Nah si John Collins ini dia menggebu-gebu pengen ceritain bahwa kita tuh berhasil loh, kita tuh sukses gitu. Nah kemudian berdua nih si Terry Perkins sama si John Collins bercerita ke si Brand Reader di pub itu. Namun kan si John Collins ini udah diikutin nih sama si polisi. Nah kemudian disadap lah yang pakai alat detektif itu, yang antena begitu itu, tahu kan yang kayak di film-film. Nah kemudian didengarlah percakapan ini, direkamlah sama polisi gitu kan. Akhirnya polisi mulai mendapatkan bukti, walaupun belum bisa menangkap ya, karena kan ini cuma cerita, bukti lainnya tuh belum ada gitu. Bahannya cuma cerita dari si John Collins dan si Terry Perkins ke si Brand Reader gitu. Tapi setidaknya polisi sekarang udah mendapatkan 3 nama, si John Collins, Terry Perkins, dan Brand Reader. Kemudian mulailah penyidikan dilanjutkan dan ketiga orang ini mulai diikuti dan disadap rumahnya ataupun mobilnya oleh polisi. Setelah 6 minggu dari aksi pencurian, lagi-lagi John Collins menghubungi teman-temannya untuk membagikan hasil curiannya ini. Tempat yang digunakan si John Collins adalah sebuah parkiran di belakang sebuah toko miliknya seseorang yang bernama Hugh Doyle. Hugh Doyle ini adalah temennya si John Collins. Akhirnya mereka pun datang lah. Si John Collins, Terry Perkins, Daniel Jones, dan Brand Reader berempat datang. Kemudian datang lagi 2 orang, yaitu William Lincoln dan John Harbinson. Nah,
si William Lincoln ini dia mengaku sebagai seseorang yang dititipin barang oleh si John Collins. Jadi jadi mereka udah datang berempat, kemudian yang membawa barang hasil curian itu si William Lincoln beserta ponakannya yang juga seorang supir taksi, yaitu si John Harbinson. Sementara si Bessel sendiri nggak datang, dan mereka juga udah nggak tahu kemana nih si Bessel ini menghilang atau pergi. Setelah semuanya berkumpul di parkiran belakang tokonya si Hugh Doyle ini, kemudian mulailah dibagi-bagi kan. Jadi si William Lincoln tuh datang dengan membawa 3 buah tas. Nah, kemudian dibagilah ke sesama mereka. Nah, total yang dibagikan saat itu hanya bernilai 4 juta pound sterling. Padahal yang mereka curi itu semuanya totalnya adalah 14 juta pound sterling. Kemana yang 10 lagi? Yang 10 lagi ini nggak tahu. Mungkin udah diambil sama si Bessel. Mungkin itu jatahnya si Bessel sebagai otak dari pencurian ini. Kita nggak tahu. Pokoknya saat itu yang dibagikan hanya 4 juta pound sterling. Setelah bagi-bagi selesai, kemudian si Daniel Jones dan John Collins, mereka pergi nih berdua, naik mobilnya si John Collins yang mercy putih tadi. Tanpa mereka sadari bahwa mobil tersebut sebetulnya telah disadap oleh polisi, dan mereka juga tuh diikutin sama polisi. Dan mereka membawa udah bawa barang bukti kan. Jadi polisi udah mendapatkan rekaman mereka di bar. Kemudian sekarang mereka udah dapat barangnya nih. Nah, pas lagi di jalan itu si Daniel Jones dan John Collins berceritalah mereka akan ngapain aja dengan duit ini, mereka akan beli apa, mereka akan pindah kemana dan segala macamnya. Setelah merasa cukup bukti, jadi udah ada rekaman di bar, rekaman di mobil, dan juga barang bukti, ditangkaplah yang 2 ini nih, si Daniel Jones dan si John Collins. Berawal dari tertangkapnya mereka berdua ini, mulailah merambat ke mana-mana. Akhirnya tertangkaplah semua, mulai dari si John Collins dan Jones yang pertama udah ketangkap, kemudian Brand Reader, Terry Perkins, Hugh Doyle, William Lincoln dan juga si John Harbinson. Setelah 7-7-nya ketangkap, kemudian mereka diproses dan diserahkan ke pengadilan untuk diadili. Yang kru utama 4 orang ini, si Brian, John, Daniel, and Terry, mereka langsung mengaku bersalah di pengadilan. Sementara yang 3 lainnya, si Hugh Doyle, William Lincoln, dan juga John Harbinson, mereka mengaku tidak bersalah. Si Hugh Doyle bilang, gue cuma nyediain tempat parkir loh. Si John Collins datang minta tolong meminjam parkiran di belakang toko gue, ya gue kasih. Itu adalah pembelaannya si Hugh Doyle. Sementara si William Lincoln ini berdalih di pengadilan dengan mengatakan bahwa gue cuma dititipin barang nih, si John Collins ngasih gue tas, suruh nyimpen, ya udah cuma itu aja, gue nggak tahu apa isi tasnya, karena si Collins bilang isinya adalah cuman paperwork doang gitu. Nah, yang terakhir si John Harbinson, pembelaannya mengatakan bahwa gue cuma supir taksi, gue nggak tahu apa-apa. Om gue si William Lincoln ngubungin gue minta diantar ke situ, dan gue ya udah, namanya gue punya taksi, gue punya mobil, gue antar lah, udah. Dan gue nggak tahu apa-apa sama sekali tentang kejadian ini. Itu pembelaan si John Harbinson. Akhirnya oleh pengadilan mereka pun dihukum, dan hukumannya adalah Brian Reader dihukum 6 tahun 3 bulan penjara. John Collins, Daniel Jones, dan Terry Perkins, ketiganya mereka dihukum 7 tahun penjara. Si Hugh Doyle dinyatakan dia tidak bersalah dalam pencurian, namun dia ikut dalam membantu membagi-bagikan hasil curian. Dia pun dihukum 21 bulan penjara. Sementara si William Lincoln, dia dianggap ikut turut serta dalam pencurian karena dia yang dititipin kan, dia yang megang. Jadi pengadilan mungkin berpikir, wah nggak mungkin lu nggak tahu kan, lu yang nyimpen hasil curian selama 6 minggu, masa lu nggak ada kecurigaan. Dan dia pun dihukum 7 tahun. Jadi dia William Lincoln, John Collins, Daniel Jones, dan Terry Perkins ini hukumannya 7 tahun. Sementara yang terakhir si supir taksi, si John Harbinson, he got lucky. Dia dibebaskan dari segala tuduhan. Jadi dia free.
bebas. Nah, sementara si Bessel ini sampai saat ini belum diketahui di mana keberadaannya, dan juga 10 juta pound sterling sisanya sampai sekarang juga masih belum ditemukan, dan polisi masih terus menginvestigasi di mana keberadaan si Bessel dan di mana keberadaan 10 juta pound sterling hasil curian di Hatton Garden tersebut. Sekian dulu untuk video kali ini. Silahkan like jika kalian memang suka, silahkan share jika kalian memang merasa menarik, dan subscribe juga di channel kami. See you in next video.